Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Teman-teman jangan pernah bosan untuk terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kerjaan seorang apoteker di apotek. Jadi kita akan membahas kira-kira apa aja sih kerjaan apoteker di apotek itu. Ya, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya apoteker ini bisa bekerja di berbagai tempat, di berbagai bidang, antara lain itu di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan, di balai POM, di pedagang besar farmasi, dan di tempat-tempat lainnya. Namun pada video kali ini kita akan membahas kerja apoteker di apotek ngapain aja. Oke, terus saksikan video ini. Oke teman-teman, di sini apoteker di apotek itu ada dua bagian. Kalau di kota besar itu sudah diminta karena ketersediaan banyak apoteker. Peraturan terbaru itu apoteker diharapkan selama apotek buka itu adanya seorang apoteker. Jadi seandainya apotek butuh buka 2 shift, maka ada 2 apoteker yang berdinas di apotek tersebut. Untuk perizinannya pun juga seperti itu. Kalau seandainya apotek itu 24 jam 3 shift, maka juga harus ada 3 orang apoteker. Oke teman-teman ya, ini berlaku untuk kota-kota besar yang sudah memiliki banyak tenaga apotekernya. Namun untuk di daerah, peraturan ini belum begitu berjalan karena keterbatasan seorang apoteker. Jadi di sini cukup seorang apoteker dan 1 orang tenaga kesehatan atau 2 orang tenaga kesehatan untuk izin di apotek tersebut. Oke teman-teman, kita akan membahas kerja apoteker di apotek. Yang pertama, tentunya apoteker bertanggung jawab sepenuhnya. Kita membahas apoteker penanggung jawab dulu teman-teman ya, penanggung jawab. Di sini apoteker penanggung jawab di apotek itu bertugas menjadi penanggung jawab penuh atas semua apapun yang terjadi di apotek itu. Oke teman-teman, atas semua apa yang terjadi di apotek. Apa contohnya? Ya, semua pelayanan kefarmasian, ketersediaan obat, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silahkan searching peraturan terbaru atau peraturan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, ada di Permenkes. Teman-teman silahkan searching itu, silahkan pedomi itu, banyak pembagian kerja seorang farmasi khususnya apoteker untuk di apotek. Jadi di peraturan itu sudah ditetapkan bahwasannya ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh seorang apoteker. Namun di sini saya akan menjabarkan kepada teman-teman semua secara garis besar apa sih kerja apoteker di apotek tersebut. Yang pertama yang tadi sudah jelas, dia bertanggung jawab penuh atas semua apa yang terjadi di apotek tersebut. Kedua, dia juga bertindak sebagai bagian pengadaan. Mungkin kalau di apotek besar lain itu bagian pengadaan tersendiri teman-teman ya. Bagian pengadaan tersendiri, mungkin ada namanya store manager atau apalah. Tapi bagi saya, walaupun apoteker tidak bertindak sebagai itu, namun tetap harus mengetahui alur barang itu dari mana. Apoteker juga harus wajib tahu. Mungkin teman-teman yang di sini yang bekerja di apotek-apotek besar yang bukan bagian penanggung jawab pengorderan barang atau bagian pengadaan, namun teman-teman sebagai penanggung jawab, teman-teman silakan pelajari ilmu dalam pengadaan obat tersebut, karena itu suatu saat nanti berguna bila teman-teman di sini membuka apotek itu sendiri. Oke teman-teman ya. Yang pertama, teman itu harus bertanggung jawab untuk dalam pengadaan obat atau ketersediaan obat. Yang selanjutnya, teman-teman juga bertanggung jawab atas penyimpanan dan kestabilan obat itu. Jadi keamanan obat itu di apotek seperti apa. Teman-teman juga harus menjaga keamanan obat. Kalau sudah obat dingin itu di mana, obat reguler itu di mana letaknya, penyimpanan di mana, stoknya seperti apa, itu juga menjadi tanggung jawab teman-teman. Dan yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya itu teman-teman di sini sebagai seorang apoteker juga bekerja atau bertanggung jawab atas pelayanan kefarmasian yang teman-teman berikan kepada pasien yang datang ke apotek. Pasien datang ke apotek itu bisa pasien yang membeli menebus resep ataupun pasien datang ke apotek yang hanya untuk mengharapkan sebuah medikasi. Di sini
Untuk yang pelayanan resep, teman-teman silahkan melayani resep sesuai dengan peraturan yang ada. Teman-teman tidak boleh mengganti obat atas atau belum atas sebelum dikonfirmasi oleh dokter dulu, teman-teman ya. Kita bisa mengganti obat dari paten ke generik, dari generik ke paten ke mutu produk lainnya, bermerek lainnya, itu atas persetujuan pasien dan atau dokter. Jadi salah satu dari mereka kalau seandainya minta pergantian atau ketersediaan obat kita kosong diganti dengan itu sah-sah saja. Salah satu dari mereka, pasien atau dokter, sudah menyetujuinya, kita hak atau kita bisa untuk mengganti obat tersebut. Namun bila salah satu dari mereka tidak setuju, ya tidak bisa teman-teman ya untuk kita mengganti, karena itu sudah menjadi peraturan. Sedangkan untuk pasien suami dikasih yang tidak datang mendapat resep, teman-teman silahkan layani dengan prosedur atau dengan kompetensi teman-teman di sini sebagai seorang apoteker. Teman-teman di sini tidak boleh mendiagnosa. Itu teman-teman, itu intinya. Teman-teman apoteker tidak punya kompetensi untuk mendiagnosa suatu penyakit orang. Kita hanya bisa memberikan pelayanan suami dikasih sesuai dengan keluhan atau sesuai dengan yang dirasakan oleh pasien. Seandainya pasien itu merasa nyeri, kita kasih penghilang nyeri. Pasien itu adanya mual, kita kasih penghilang mual atau antiemetik, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini harus tetap menerapkan aturan-aturan yang ada supaya teman-teman di sini juga aman dalam berpraktek. Dan satu lagi, obat-obat suami dikasih yang teman-teman berikan kepada pasien itu hanya obat-obat yang masuk dalam daftar wajib apotek, teman-teman. Tidak boleh obat-obat yang harus mewajibkan resep, harus mewajibkan resep, seperti contohnya antibiotik, seperti contohnya perkusor yang dosis tertentu, dosis tinggi, teman-teman ya. Ada peraturannya yang harus pakai resep. Teman-teman juga harus mengambilkan resep, kecuali ada suatu hal yang penting atau urgent atau suatu kondisi tertentu yang menyebabkan teman-teman harus mengambil itu. Oke teman-teman ya, jadi di sini di teman-teman atau apoteker yang ingin berpraktek di apotek tidak bisa terlalu kaku juga sikap kita menyikapi suatu aturan, dan juga bisa kita terlalu lepas kendali antara aturan tersebut. Kita harus tetap mengikuti aturan itu sesuai dengan yang apa yang telah ditetapkan. Suatu yang terjadi kendala di suatu perjalanan mungkin atau di tengah-tengah saat melayani keramaian, teman-teman bisa mengkonfirmasi ke rekan sejawat, mungkin bisa mengkonfirmasi ke rekan teman-teman sejawat dinas lainnya, mungkin dokter, perawat, bidan dan lain sebagainya. Itu mereka adalah rekan kerja kita, teman-teman ya, rekan kita untuk mendukung keselamatan pasien. Oke teman-teman ya, karena di sini teman-teman para apoteker ini merupakan teman-teman yang hebat, para apoteker yang hebat, yang paling tahu atau paling ngerti tentang obat. Karena kita di sini waktu zaman kita kuliah, setelah dari semester 3 kita sudah dididik menjadi seorang apoteker dan dididik menjadi seorang farmasis, sudah disuguhi dengan bahan perkuliahan tentang obat. Dari teman-teman di sini saya tidak ragukan kompetensi teman-teman di sini semua. Namun saran saya untuk teman-teman yang dinas di apotek semuanya, diharapkan jangan terlalu kaku kali dalam pelayanan, harus fleksibel, harus mengerti apa yang dikeluhkan oleh pasien, sehingga pasien merasa nyaman saat kita layani, pasien merasa suka saat kita layani, dan pasien merasa bisa mencurahkan semua keluhannya yang terjadi pada pasien tersebut, tentunya mengenai obat, teman-teman. Kalau sudah mengenai penyakit, sudah mengenai apa tindakan-tindakan yang lainnya, teman-teman silahkan sarankan pasien tersebut untuk konsultasi ke dokter. Oke teman-teman ya, jadi itulah segelintir tentang tugas apoteker di apotek. Dan di sini juga apoteker di apotek juga bertanggung jawab atas manajemen atau atas karyawan yang ada di situ, karena seorang apoteker di situ memegang kendali penuh atau menjadi seorang kepala, menjadi manajer di situ, farmasi manajer jadinya, farmasi manajer. Dan teman-teman tentunya juga membawahi seorang tenaga teknis kefarmasian yang bertugas sebagai asisten apoteker di sini, teman-teman ya. Teman-teman juga harus bisa membagi antara pelayanan, antara sesama rekan kerja, dan antara lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin video singkat tentang teman-teman bekerja di apotek seperti apa, gambarannya seperti apa, mungkin cukup sekian. Bila teman-teman ada pengalaman lain, silahkan teman-teman share di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi untuk
berbagi bersama tentang dunia kefarmasian. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.